Assalamualaikum, jumpa kembali siswa ibu semua. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan basmalah. Ibu harap kalian semua berada dalam keadaan sehat, walau tetap jaga jarak dan tetap berdoa serta jaga iman dan imun tubuhmu. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan kalian perhatikan gambar yang ada di video kita ini. Kalian lihat gambar tersebut, kalian perhatikan apa sebenarnya yang sedang dikerjakan oleh ibu ini. Di mana kita bisa temukan makhluk seperti yang terlihat pada video tersebut. Kemudian dalam sistem 5 kingdom, termasuk apakah organisme yang sedang dibersihkan oleh ibu ini. Kita lihat, kalau kita memperhatikan video ini, kita tahu bahwa makhluk hidup ini kita menyebutnya dengan nama rumput laut sebagai bagian dari pembuat es rumput laut. Kalau kita lihat lebih jelas, kita perhatikan bagian per bagiannya, rumput laut ini terlihat seperti tumbuhan. Tapi kalau kita lihat lebih teliti, dia tidak memiliki jaringan sebagaimana layaknya tumbuhan. Dia masih memiliki struktur sel dengan konsep struktur yang masih sederhana sehingga tidak bisa disebut sebagai tumbuhan. Ada banyak makhluk seperti ini di dunia di mana mereka terlihat seperti satu kelompok besar makhluk hidup yang sama, tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk disebut atau dimasukkan dalam kelompok tersebut. Makhluk-makhluk seperti itu dikelompokkan dalam satu kingdom tersendiri yang disebut dengan nama protista. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang protista tersebut. Terlebih dahulu kita kenali apa konsep dari protista tersebut. Secara asal bahasa, protista berasal dari bahasa Yunani yaitu protos dan xitos. Protos berarti mula-mula atau awal, sedangkan xitos berarti menyusun. Secara sederhana bisa kita artikan bahwa protista tersebut adalah makhluk yang mula-mula memiliki kumpulan sel walaupun masih sederhana tetapi sudah memiliki membran inti. Secara ciri, kalau kita lihat protista tersebut, ciri utamanya adalah mereka sudah memiliki membran inti sehingga disebut sebagai makhluk eukariotik. Umumnya mereka tersusun oleh satu sel sehingga disebut sebagai makhluk uniseluler. Tetapi kita juga dapat menemukan protista ini dalam bentuk multiseluler. Kemudian secara umum mereka hidup secara soliter alias sendiri-sendiri, walaupun ada juga protista ini yang kita temukan mampu hidup secara berkelompok atau kita sebut dengan istilah berkoloni. Umumnya mereka bersifat autotrof, ada juga yang bersifat heterotrof maupun parasit. Mereka rata-rata melakukan proses pernafasan dengan menggunakan oksigen. Kemudian mereka memiliki mitokondria untuk menghasilkan energi. Ciri yang sangat menarik, mereka rata-rata hidup di tempat yang lembab atau basah. Kalau kita perhatikan untuk proses perkembangbiakan atau reproduksi, protista rata-rata mengalami dua macam reproduksi, yaitu reproduksi aseksual dengan cara membelah diri atau pembelahan biner, kemudian reproduksi seksual dengan menggunakan 3 cara berdasarkan pergerakan dan bentuk serta ukuran dari gametnya. Jika gamet dari protista tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama serta mampu bergerak, maka dia disebut dengan reproduksinya dengan nama isogami. Tetapi jika ukuran dan bentuk selnya itu tidak sama dan dia mampu bergerak, maka dia disebut dengan nama anisogami. Kalau bentuk dan ukurannya berbeda dan dia tidak bisa bergerak alias imotil, dia disebut dengan nama reproduksinya oogami. Kemudian kita lanjutkan berdasarkan kemiripannya dengan makhluk yang lain, maka protista diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu protista mirip jamur atau disebut juga dengan istilah slime mold. Kemudian protista mirip ganggang, lebih dikenal dengan sebutan alga. Kemudian yang ketiga yaitu protista mirip hewan, disebut dengan istilah protozoa. Kita lihat yang pertama yaitu protista mirip jamur. Seperti yang terlihat pada video tadi, kita bisa melihat bahwa protista mirip jamur ini secara sekilas itu terlihat seperti jamur. Tetapi kalau kita perhatikan secara struktur, dia
Ciri khas dari jamur dinding selnya adalah disusun oleh kitin. Sementara pada kelompok protista mirip jamur ini, dinding selnya disusun oleh selulosa. Dari struktur itu saja, mereka tidak bisa dimasukkan dalam kelompok jamur. Dan mereka juga tidak bisa dimasukkan dalam kelompok tumbuhan walaupun memiliki dinding sel selulosa seperti tumbuhan, tetapi karena mereka tidak memiliki klorofil, mereka tidak bisa dimasukkan dalam kelompok tumbuhan. Nah, kalau kita lihat secara umum, kelompok tumbuhan yang terlihat seperti jamur ini, itu dibedakan menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu protista mirip jamur yang disebut dengan nama Myxomycota atau disebut dengan nama jamur lendir plasmodial. Ciri khas dari Myxomycota ini adalah tubuhnya tidak bersekat. Kemudian dia mampu membentuk massa amoeboid yang berukuran besar dan disebut dengan nama plasmodium. Dia sudah mampu bergerak dengan menggunakan kaki semu yang disebut dengan nama pseudopodia. Kelompok Myxomycota ini sudah bereproduksi dengan cara singami untuk reproduksi seksualnya, sedangkan reproduksi aseksual mereka melakukannya dengan menggunakan sporanium. Contoh yang paling sering disebut dari kelompok Myxomycota ini adalah Pisarum. Pisarum ini adalah jamur lendir yang berfungsi untuk menguraikan makhluk yang sudah mati menjadi bahan yang bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah kembali. Kemudian kelompok yang kedua dari protista mirip jamur ini adalah Acrosiomycota atau jamur lendir seluler, di mana ciri khasnya adalah mereka sudah memiliki sekat, sehingga tubuhnya itu terlihat memiliki batas-batas alias sekat-sekat. Dan ciri khas dari Acrosiomycota ini adalah mereka mampu membentuk koloni yang sangat besar, sehingga kalau kita melihat mereka terlihat seperti kumpulan dari agar-agar di satu tempat. Kemudian mereka juga sudah memiliki kaki semu untuk bergerak, dan ini mereka juga memiliki sifat heterotrof. Contoh yang paling terkenal dari kelompok Acrosiomycota ini adalah Dictyostelium. Dictyostelium ini digunakan dalam proses penelitian untuk melihat pengurutan gen pada sel. Jadi dia berguna untuk membantu proses penelitian kita. Kemudian kelompok yang terakhir dari protista mirip jamur adalah Oomycota atau jamur air. Oomycota atau jamur air ini hifanya sangat halus, dia bercabang tetapi tidak bersekat. Umumnya mereka uniseluler walaupun ada yang multiseluler. Rata-rata mereka memiliki inti yang banyak di dalam hifa yang tidak bersekat tersebut. Dan sifat hidupnya mereka bisa saprofit dan juga bisa parasit. Contoh yang paling terkenal adalah Pythium yang menyebabkan penyakit rebah semai pada tanaman. Kemudian yang kedua yaitu kalau kalian melihat bangkai ikan atau bangkai hewan lain yang ada dalam air dikelilingi oleh untaian benang-benang hifa berwarna putih, itu adalah jamur air dari kelompok Saprolegnia sp. Itu adalah secara umum pengelompokan protista mirip jamur. Nah, untuk mencek pemahaman kalian, mari kita melakukan kuis. Menurut pendapat kalian, apa sih pembeda utama dari protista ini dibandingkan dengan kingdom-kingdom lainnya yang ada dalam sistem 5 dunia? Oke, dicoba jawab, serahkan ke Ibu minggu depan dalam bentuk esai. Kemudian kalian juga sudah melihat betapa makhluk itu tidak ada yang memiliki kebakuan harus seperti ini, harus seperti itu, maka kita pun juga sebaiknya bersikap seperti itu, bisa fleksibel menghadapi kondisi-kondisi seperti sekarang, sehingga kita bisa merasa lebih tenang, sehingga diharapkan dari ketenangan tersebut imun tubuh kita dapat meningkat. Sebelum Ibu tutup pembelajaran, mari Ibu ingatkan kembali, kita minggu besok akan melanjutkan materi kita dengan materi protista mirip tumbuhan dan protista mirip hewan. Sampai jumpa kembali. See you next again.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.